Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Wa qala ta'ala fil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Sohibul Niyat Wali Mabis Safar Bapak Ahmad Subroto serta Ibu Desmiati Jasin MZ. Tadi saya dengar ada undangan dari Kota Bandung jauh Pak Ketua Kepala Pengadilan. Mana orangnya ada di sini? Ya. Saya muliakan Kepala Bulan Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kota Bumi, Pengadilan Agama Kota Bumi, para asatizah, sesepuh, sepuh, hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, syukurillah, pada hari ini kita masih sehat walafiat. Buktinya apa? Enak tidur, enak makan. Itu aja, nggak usah pusing-pusing. Enak makan, enak tidur. Nah iya kan? Ya mau awal bulan, mau akhir bulan, yang penting bisa tidur, enak makan. Ada awal bulan banyak duit, nggak bisa makan, itu penyakit kan? Ya. Salawat serta salam sejahtera senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istiqamah dalam ibadah pada Allah SWT. Waktu beberapa mungkin minggu yang lalu Pak Subroto ketemu saya di masjid. Ustaz, kira-kira boleh nggak Wali Mabis Safar diisi juga dengan kaul, kan gitu kan? Yang satu mau haji, yang satu peringatan kaul. Bisa cerita sedikit. Wasiat orang tua dulu, ketika kita mendapatkan nikmat apapun, jangan lupa kirim doa kepada orang yang sudah. Ya, itu wasiat orang tua dulu. Termasuk orang tua saya almarhum. Nah, jangan lupakan bapak ibu dalam kegiatan syukuran apapun untuk menitipkan doa kepada kami. Itu pesan orang tua dulu. Karena salah satu kebaktian orang yang masih hidup pada orang yang tiada adalah mengirimkan doa. Doa kita nggak bisa ngirimin buahnya, nggak bisa nggak? Coba aja taruh, ya, simpan tuh buah, paket buah super mahal, ya, apalagi paket makanan super mewah, taruh di depan nisannya. Kira-kira makan nggak di bawah itu? Tapi nggak dimakan. Tapi kok hilang ya? Siapa yang makan? Nggak tahu apa burung, apa jin yang punya rambut keriting, nggak tahu kita. Ya, karena mereka nggak makan. Dikasih amplop itu nggak bisa nggak? Dia kayak nih, kasih cek, taruh di situ di kuburan. Uang di amplop tebel, bisa manfaatin nggak? Nggak bisa. Cuma doa yang bisa mereka terima. Makanya kata baginda Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa an salasin." Kalau sudah meninggal manusia, terputus amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Banyak, bangun masjid, bangun rumah sakit, bangun musola, ya, bangun panti asuhan, lagi banyak, bangun pompa sumur dan seterusnya yang bermanfaat, itu sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan diamalkan. Banyak, bukan hanya guru dosen. Orang tua mengajarkan ilmu yang manfaat kepada anak-anaknya dan dipedomani, diamalkan selama anaknya hidup dan mengamalkan. Ya, itu mengalir pahalanya.
suka tidak suka, perlu diyakin atau tidak, itu mengalir pahala. Ya, jangan khawatir nih orang tua yang sudah mendidik anaknya dengan benar, insya Allah itu investasi akhirat. Yang ketiga, warisolidalullah, anak yang soleh senantiasa mendoakan kedua orang tua. Termasuk kata saya, bagus Pak Bro, sudah bismillah. Kayaknya paradok ya, yang satu mendoain orang meninggal haul 1 tahun, ini berangkat haji enggak. Karena ini ibadah haji nikmat, kita jangan lupa kepada orang tua yang sudah. Iya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kalau bicara haji ini memang luar biasa ya. Ini Pak Broto tanggal berapa tadi? 17. Tadi Pak Ian kemarin tanggal 1 ya. Pak Adin kemarin acara kita ini. Oh jadi Pak Adin dulu ya. Pak Adin baru Pak Ian, Pak Broto. Alhamdulillah tahun ini jamaah kita Masjid Al-Ikhlas ini 3 orang. Yang 2 mukimnya ini di Gria Sukarame, yang 1 nyebrang di sungai. Jadi jamaah masjid kita ini alhamdulillah bukan hanya ya dari dunia ini, tapi ada juga luar negerinya, ada luar daerahnya, ada luar rumahan itu ada. Dan saya kira bukan hanya itu, banyak. Berarti alhamdulillah keberadaan masjid kita bermanfaat, alhamdulillah. Ya. Bicara haji Bapak Ibu, ada berapa hal ini kebetulan bukan saya lebih pintar dari Pak Ahmad Subroto dan Ibu Desi atau yang lain, kebetulan saya pernah berkunjung ke Tanah Suci dari tahun 1993, berapa tahun sekarang? 93, 96, saya lupa, ada 2001, 2006, nah kemarin 2015 umroh, 2017, ya ada beberapa lah. Ya. Kenapa ini haji perlu dipersiapkan? Jadi pengalaman saya dan pemahaman saya, pertama haji itu rukun Islam yang kelima. Sering saya omong nih, kita samakan dulu rukun ibadah haji ada rukun Islam kelima, rukun Islam yang terakhir. Kalau ada yang bilang rukun Islam itu ada 6, berarti bukan paham kita, itu pengikutnya Musodeh. Kamu Musodeh? Tahu nggak? Bukan apa? Kita tahu tukang las apa dulu? Aku Nabi ya? Atau Lia Eden? Nah, Lia Eden apa Lia Eden? Nggak tahu saya. Ya. 5 dan 5 ini puncak, nggak ada yang lain yang ada wajib, tapi ini puncaknya yang 5. Tidak mudah. Kenapa? Haji itu ibadah maliyah badaniyah, ibadah yang merangkum semua aspek potensi yang dimiliki kita. Apa? Sehat badan, lahir batin, ya kan? Harta. Makanya besok ini dimulai sekarang. Tahun depan, kemarin saya kebetulan ikut pelatihan sertifikasi petugas profesional haji dan umroh di Semarang 2 hari. Alhamdulillah saya lulusnya terbaik lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di situ dibilang, kata Kemenhaji, bukan kata saya, kedepannya istitoah bukan terkait hanya bisa bayar iuran, bukan. Sehat dulu. Istitoah itu sehatnya dilihat. Kalau rekam sehatnya besok itu merah, yakin nggak bisa berangkat. Besok nih, tahun ini masih ada GT50, maka di screening dulu. Kata saya kok gitu ya? Iya, ini kenapa selama ini kita direpotkan ngurusin orang yang pada sakit nih? Bukan nggak mau ngurusin, ya? Kasihan Pak, waktunya dia toa nggak bisa toa, waktunya lontar jumroh juga nggak bisa lontar, waktunya wukuf juga perlu didorong, ampun itu kalau lagi begitu. Kenapa? Kalau wukuf itu nggak nyampe, ya nggak ada hajinya. Sedangkan petugas haji ini terbang. Itu ya, mohon maaf nih, yang sekarang sudah daftar, mungkin udah berapa tahun lagi? Pak Herman udah berapa tahun lagi?
Lama, makanya eman-eman sekarang Pak Herman, jangan diporsir aja ya, pokoknya rajin. Khawatir kita ini udah mau dipanggil, istiqomah sehatnya bermasalah. Ya. Nah, ibadah maliyah badannya haji ini, makanya kata Nabi ini istimewa. Tidak semua orang mampu. Karena begitu beratnya, Nabi sampaikan dalam sabdanya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nah, haji yang mabrur tidak ada ganjaran istighfar kecuali masuk surga. Apa sih Ustaz haji mabrur? Nah, ini udah pernah saya jelasin ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, haji mabrur contohnya apa? Setelah dia pulang haji, ketaatannya kepada Allah semakin bertambah dibandingkan sebelumnya. Yang tadinya jarang ngaji, rajin ngaji. Yang tadinya mohon maaf jarang ke masjid, rajin ke masjid. Tuh, yang tadinya kalau ngomong ini maaf ngomong sering nyakitin orang pulang haji mulai kalem. Bukan kayak lembu, kalem beneran. Kalem, dijaga, ditata, itu mabrur itu. Ada perubahan signifikan. Maka sejatinya kalau kita lihat hitung-hitungan, kira-kira orang haji di kita berapa orang jumlahnya haji? Nah, ada nggak 1.000.000 lebih kan? Setiap tahun berapa? 200.000 sekian. Bayangkan kita hampir 10 tahun terakhir, berarti orang yang pernah haji kurang lebih berapa? 2 juta. Kalau 200.000. Mestinya 2 juta orang ini jadi contoh di masyarakat kita. Contoh, kenapa? Yang haji ini duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Jangan main-main ini, tamu-tamu Allah. Makanya kemarin saya sampaikan, bagi mereka kebetulan ada keluhan masalah keluarga, bla 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 bla, bismillah, tawakal Allah, ya Allah, aku ya terima panggilan. Itu satu. Kalau kita sudah dipanggil dan menjadi tamu Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kecuali semuanya atas izin Allah. Tidak usah khawatir. Kalau sudah dinyatakan oleh petugas, Bapak Ibu layak berangkat, bismillah, tawakalna ala. Itu ya. Oleh karena itu bagi mereka yang sudah wajib nih, punya duit, punya harta, punya kesehatan yang optimal, tapi enggak daftar haji, Nabi sampaikan apa? Marim talaka zadan aw rahilatan tuballighu ila baitil haram wa lam yahuja fala ali ayyamuta yahudiyan aw nasrani. Barang siapa yang sudah punya bekal, fisiknya sehat, punya duit, tapi nggak mau daftar haji, nggak mau haji, matinya dua, Yahudi atau Nasrani. Saya ingat betul di pengalaman keluarga saya, kakek saya itu dulu mampu, nggak sempat haji, keburu susah bu. Saya bilang sama ibu saya, Bu, ini kakek itu udah kena wajib bu. Nanti ketika dia matinya antara Yahudi Nasrani, gimana? Udah akhirnya sekeluarga ini, ibu saya, kakaknya, rembukan, yuk kita hajikan dia. Betul, waktu itu masih gampang, tahun 2000-an itu masih daftar. Sekarang mungkin 2 tahun berangkat, ya enggak? Tahun 97 waktu istri saya berangkat itu, daftar hari itu, ya tahun besok udah berangkat. Dulu waktu itu istri saya tahun 96 itu haji masih 7,5 juta ininya, apa biaya hajinya 7,5 juta. Sekarang berapa? Berarti berapa sekarang? 58 itu dikurangi, belum ditambah dengan biaya manfaat ya. Kalau realnya 98 juta. Asal tahu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, pemerintah itu memberikan subsidi dari tabungan manfaat bapak ibu. Pak Broto 58 juta itu yang dia bayar, sejatinya bayar 98 juta, hampir 100 setahun. Jadi mahal haji. Maka dari itu, alhamdulillah itu kakek saya berangkat. Alhamdulillah selesai berangkat mungkin 2 tahun kemudian meninggal. Alhamdulillah. Ya, ya kalau nggak pesen sama anak-anak, bapak dulu pernah mampu, nanti nggak bisa haji,
tolong ya dibadalkan kalau silakan. Tadi kadang banyak orang kita tuh nggak peduli nyari duit terus lupa haji. Bapak Ibu rahimahullah. Maka itu saya minta kepada Pak Sugiyoto dan istri. Pertama luruskan niat. Karena ini Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lillahi 'alal hajji wallahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah wajibkan kepada orang-orang beriman. Kata-kata an-nas di sini kata ulama tafsir itu khusus, amul maksus. Siapa itu? Orang-orang yang beriman dan taat. Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah haji ke Baitul Haram bagi yang mampu melaksanakan perjalanan. Maka dari itu Pak Subroto dan Ibu bismillah. Ya, niatkan dari sekarang, jangan punya anggapan ataupun tujuan lain. Kita semata-mata haji karena ibadah kepada Allah, bukan karena yang lain-lain. Meskipun jujur ada efek sosialnya ya enggak? Ada yang nanya, Ustaz hukumnya haji ini gimana? Apa? Ada haji Nurdin, itu Nurdin. Ada nggak nama orang Nurdin? Nggak ada yang Nurdin. Apa itu haji Nurdin? Haji nomor urutan dinas. Dapat jatah dari kantor, singkat haji Nurdin. Haji nomor urutan dan dia boleh. Petugas kan ada juga tuh. Intinya dari manapun itu bekalnya, yang jelas diamalkan dengan apa benar. Mau dari mertua, mau dari kantor, pemerintah, sebagai petugas silakan ibadah haji. Tapi setahu saya kalau petugas wajib haji dulu. Kalau nggak haji nggak boleh sekarang. Ya, nanti dianggapnya ngerjain haji sendiri kan, nggak ngerjain tugas kan gitu. Apa kejadian kayak gitu. Dia nggak ngurusin jamaah, dia ngurusin sendiri, dia belum haji masalahnya. Ya, maka luruskan niat di sini. Yang kedua, ya, pelajari adat istiadat dan manasik haji. Saya yakin ini lewat mana ya? Tapi ya mana? Lewat Multajam. Oh, saat ini ya, Nasrul. Ya. Nasrul, kawan di Waihalin. Ya. Ikuti manasik haji dengan benar. Karena yang namanya ibadah haji itu ibadah seperti sholat, butuh ilmu. Kata Imam Nawawi, al-ibadah bila ilmi dolalah. Ibadah tanpa ilmu sesat. Kan saya cerita kemarin ya, ada jemaah haji itu lontar jumrohnya bukan pakai kerikil, pakai sepatu. Lupa, bismillah, Allahu Akbar, sepatu ya. Saya tanya, kenapa Pak? Karena sewa bener sama iblis ini. Pakai sepatu lagi? Iya Pak Ustaz, kalau pakai kerikil nggak mempan, nggak berasa. Pakai sepatu aja sekalian. Oh ya enggak gitu, ada ilmunya. Ya enggak? Ada larangan-larangan ihram, nggak boleh kita pakai peci nih Pak Broto. Pakai ihram nggak boleh pakai peci, nggak boleh. Nanti nyembelih kambing sampai yang satu. Gunting kuku, gunting rambut. Ya. Yang paling besar itu jangan hubungan suami istri sebelum ibadah haji selesai. Tahan dulu lah. Godaan pertama ketika haji itu pasang suami istri. Jadi ada cerita di Bapak Ibu. Jadi kebetulan saya tahun 2006 saya ketua kloter. Jadi ada dulu rombongan Lampung itu campur dengan Jakarta. Ada 2 rombongan dari Jakarta. Rupanya misah nih kan. Kita kan sudah plotting nih. Bapak-bapak sama bapak-bapak, ibu-ibu sama ibu kita gitu itu. Ya, kita kan bukan PNH plus, ya kan PNH-nya tadi itu pemerintah. Ya, terbatas tempatnya. Tiba-tiba ada laporan ke saya, Ustaz, ada apa namanya jamaah kami ini yang kesurupan, klenger gitu loh. Pokoknya nggak jelas itu. Ada apa ini? Saya datang. Ada apa ini? Ini Ustaz nih, dia kalau orang stres pokoknya teriak-teriak. Saya coba belajar, emang masih muda anaknya.
anaknya, umur kurang lebih 35 tahun. Saya coba gali, saya ingat teorinya Ibnu Sina. Orang sakit itu biasanya berawal dari dirinya. Iya, mohon maaf, bukan dari orang lain nih, dari dirinya dulu. Makanya kalau orang banyak penyakit di dirinya, banyak penyakitnya. Kalau banyak masalah, banyak penyakit. Saya coba tanya, kata mereka ini, Ustaz, ini jamaah baru nikah, ya, 2 minggu yang lalu sebelum berangkat haji tuh. Mati lampu, nggak apa-apa, yang penting suaranya dengar. Nggak apa-apa. Kalau nggak suara saya berhenti. Ya, nggak apa-apa. Jadi si jamaah ini 2 minggu nikah pengantin baru ya. Pergi haji. Saya ketahuan jawabannya. Karena kita ini haji tamatu, ya kan habis tamatu kan habis apa namanya, habis umroh itu kan kita tahallul. Tahallul ini sudah selesai halal. Ya, beberapa pendapat ulama boleh itu hubungan suami istri sebelum kita melaksanakan haji. Akhirnya saya bilang, gini Pak, yang sekamar ini ya, mohon maaf, malam nanti bubar semua. Kasih ini si bapak ini sama istrinya berdua. Bener, sembuh besok itu. Waduh, penyakitnya ini ternyata ini. Meriang. Iya, meriangnya gara-gara itu mungkin. Banyak kena mah pas di 10 malam itu mungkin. Mahnya mah beda kan? Apa mahnya itu? Iya, kata Pak Adi, mahnya panjang mah gitu kan. Iya. Ternyata itu, nah ini godaannya itu terjadi. Berangkatnya cuma nom-nom. Maka dari itu, ketika haji ini godaan yang terberat bukan dari orang lain. Pertama dari kita dengan pasang suami istri nih, kemudian ke teman sekamar, mak ngomong nih, teman serombongan, teman sekloter. Ini saya banyak pengalaman nih, saya cerita sedikit. Ada jamaah saya kehilangan uang 17 juta. Uang itu taruh di kresek 17 juta. Kata saya, tahu di mana? Ini di samping istri saya yang lagi tidur, dia kurang sehat, hilang. Akhirnya saya lapor sama maktab, ini ada uang hilang 17 juta. Ya udah lapor aja. Tapi saya ingat, nggak mau, kita kan selalu apa pikiran kita, oh jangan-jangan dari orang luar yang enggak. Saya kumpulin satu kamar, saya briefing. Kita ini kesini haji, bukan buat yang lain. Ikhlaskan niat, luruskan perbuatan kita. Ya, pokoknya hilangkan itu. Jangan sampai haji kita ini gagal pada sekali-kalinya haji, gak dapat apa-apa. Apa yang terjadi? Setelah saya omong begitu, ini kebetulan H-4 hukum. Pas ketika hukum di Arafah, itu kresek 17 juta balik ke tenda itu ada. Jadi siapa yang ini uang dari sendiri apa ada yang pindahin? Jadi kita usah panik dulu. Orang kita ini mau ngomong nih, hajinya iya, cuman kebiasaan jeleknya itu kadang-kadang nggak bisa dibuang. Contoh jatah makan jangan, ya mohon maaf kalau bukan jatah kita jangan diambil. Saya pernah cerita kemarin ya, saya pernah bawa dari Madinah mau ke Mekah, satu rombongan itu satu bus. Ada 50 orang dengan saya, mungkin yang supir 52. Ditanya berapa jumlahnya, ada 52 sama supir. Dikasih lah 52 kotak snack itu, oper ke belakang-belakang. Kurang baru. Ada berapa yang mau dapat? Ada 10 orang. Berarti itu yang 12 itu kemana? Rupanya kebiasaan di kampung, ketika datang di majelis taklim ada snack nganggur, diambil. Diamankan. Enggak, diamankan. Ya nggak boleh, itu lagi haji. Ya, ambillah sesuai kebutuhan kita. Ada orang lain, gitu loh. Jadi kayak gitu jangan dibiasakan tuh. Termasuk melihat ada barang di jalan bagus, main ambil aja, sendal bagus diambil, nggak boleh. Haram hukumnya jamaah haji mengambil barang temuan di dalam kota suci Mekah maupun Madinah. Nggak boleh, haram hukumnya, nggak boleh. Saya pernah jamaah saya gara-gara saya gitu, dia nemu uang di Arafah, amplop isinya $3.000. Berapa duit kalau uang $3.000? Berapa? Hitung aja.
dikasih ke saya, Ustaz. Ini saya di kamar mandi ketemu ini gesper, biasa gesper yang itu tuh, ada ini, ada ruang ini. Tapi ada uangnya berapa? Saya itu ada sekitar $3.000. Kok bisa ya? Ketinggalan gitu kan? Mungkin saking kayanya orang, lupa-lupaan. Saya kasih ke petugas, ini ada jamaah ninggalin duit di WC, di toilet, isinya ini dolar, bukan rupiah, dolar. Artinya apa? Kita ketika haji ini dicoba luar biasa oleh Allah SWT. Ada istiadat, harus tahu, utama ibu-ibu di jalan sembarangan nih, naik taksi sendirian. Biasa di Bandar Lampung naik sendirian nggak boleh. Sono beda, budayanya beda. Perempuan sendirian begini dianggap perempuan jalan, nakal. Iya, berdua aja masih digoda. Ya. Jadi saya ada seorang tokoh ya, bapaknya tokoh, dia tokoh juga, sekarang masih ada nih. Orang terkenal di Lampung, saya nggak sebut namanya. Istrinya cantik, masih muda waktu ikut saya. Naik taksi berdua sama istrinya. Ini supir taksi, matanya itu selalu tertuju pada istrinya, dilihatin terus. Lama-lama si suaminya kaget, kenapa? Oh ini jalannya bukan yang diminta, enggak. Kaget dia, wah ini nggak bener nih. Langsung dia bel saya bilang begini, sini kasih teleponmu ke supirnya, saya mau ngomong. Saya ancam pakai bahasa Arab. Saya ancam itu begini, awas kamu, ini saya udah catat nomormu, nomor mobilmu. Kalau ada apa-apa ini, ya jamaah 2 orang ini, kamu saya kejar kemana tuh, begitu. Takut di supir, langsung turunin. Karena udah lihat nggak bagus. Maka dari itu ibu-ibu khususnya hati-hati dengan kebiasaan ada istiadat yang berbeda dengan kita. Jangan biasa belanja rayu-rayu jualan apa yang berjual. Nggak bisa kalau di Arab. Orang Arab digoda-goda rayu-rayu, wah itu senang banget. Dikasih murah, iya betul. Besoknya dicari. Ya. Itu. Jadi tadi apa? Manasik hajinya diperbaiki. Insya Allah kalau udah ada tabiah, insya Allah aman. Yang kedua ada istiadat. Yang ketiga nih, ya, jaga perilaku kita selama haji. Jangan berkata sembarangan. Kan Al-Quran bilang tuh, "Faman farada bihil hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Kalau kalian sudah meniatkan ibadah haji, maka hati-hati, jangan berkata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata yang aneh-aneh. Ini ada cerita dari jamaah kita juga nih, mungkin yang mendengar perasaan ngomong ini makan nasinya begini terus, ya, ayam terus, besoknya nggak ada ayamnya, ya, nggak ada ayamnya. Ada yang bilang lagi ini, kok makanannya kurang enak, orang ini, bener itu, besoknya itu memang nggak dapat makanan, iya kan? Ada lagi mohon maaf, saya pernah juga pas pampres tuh, ya. Waktu itu rombongan presiden itu gede badannya, saya bilang Pak mau tawaf di bawah apa di atas? Di atas dia penuh, di bawah penuh. Kata dia di atas saya setat, tapi saya bilang ini gede nih, lebih dari lapangan bola. Oh biasa saya lari Ustaz, kalau tentara dulu tuh gampang, baru sekali putaran udah ngos-ngosan. Pak nggak sanggup, saya nggak sanggup tuh. Gara-gara apa tuh? Sombong. Jangan sombong, ya. Harus putaran. Dia bilang saya luar biasa. Udah jenderal dia memang bintang 2 bintang 3 pas pampres ya. Sombong negeri ya, saya sanggup. Gampang lah, itu sudah biasa keliling lapangan bola waktu latihan tentara. Sampai di atas baru seputaran, udah. Teler nggak kuat dia. Oh gitu Pak. Makanya Pak katanya jangan kata-kata Pak, ini tanah keramat, tanah haram nih. Ya. Maka dari itu tolong doakan kami nih Pak Broto di sana. Doa Bapak mustajab. Doakan nih mereka yang sudah daftar belum dipanggil supaya dipanggil segera melaksanakan ibadah haji, ya enggak? Yang belum daftar segera daftar, Allah mudahkan. Dan juga tidak kalah penting doakan bangsa kita ini dengan doa yang terbaik. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Saya kira cukup ya. Cukup, nggak usah lama-lama lah, ini disimati, panas, yang di dalam kesian juga. Ya kata tadi ngomong disampaikan cepat, kita nggak Ustaz ya. Ini ya semakin cepat semakin bagus. Mudah-mudahan Pak
Ahmad Subroto dan istri yang akan melakukan ibadah haji. Ya, insya Allah beberapa hari ke depan ataupun beberapa minggu ke depan dimudahkan, ikuti saja arahan panduan dari pemerintah, ya. Jangan ngeyel, jangan coba diskusi yang berlebih. Kadang-kadang kita ini berdiskusi hal-hal yang kurang baik, kurang manfaat. Inilah bicara Abdullah lontar ini kan katanya begini, kata Ustaz si Abu, gak usah. Kita sekarang mencari sahnya, bukan mencari abdolnya. Itu transan saya. Kita cari apa sahnya, bukan cari abdolnya. Kalau cari abdol nanti orang menumpuk di satu waktu, nggak bisa. Jangan cari abdolnya, cari sahnya. Cium Hajar Aswad kalau memang nggak bisa, cukup kita salam dari jauh kan, boleh. Ini gara-gara apa nyium Hajar Aswad, ya babak belur mukanya kepukul sama askar, ya bonyok, ya kan, ngapain? Ya. Maka hati-hati, banyak sekali godaan di sana, dan saya berharap Pak Ahmad Subroto dan Ibu Desi mendapatkan haji mabrur dan mabrurah dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa bertemu dengan keluarga dan tentunya ya warga, tetangga dan kolega dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil hamid wa sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa afdal hisab. Allahumma afiq 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna min kafirin. Allahumma 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana amrina wa aslih lana fi ma'ashina wa aslih lana ma'aduna al-hayata ziyadatul khair waj'al madana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata wa al-shifaa min kulli da'in wa saqam. Allahumma ya muyassir kullu mudassir umurana wa ya mudabbir kullu mudabbir umurana hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir. Allahumma inna na'udzu bi 'ilmin la yanfa', من قلب لا يخشع، من لا تشبع، من عمل لا ينفع، من دعوة لا تجب له العالمين. اللهم إنا نعوذ من الهم والهزل، ونعوذ من العجز والكسل، ونعوذ من الجبن والبخل، ونعوذ من الغلبة والرجال، ونعوذ من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة عذاب القبر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ببركة ياسين وآيات القرآن التي تلونها لنا ولمن قرئ عليها الشفاء والرحمة والسلام والبركة لجميع الحاضرين في هذا المجلس، وخصوصا لصاحب النية وصاحب الحاجة Bapak Ahmad Subroto wa Ibu Desmiati Jasin MZ. Allahumma rizqhuma hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan mutaqabbala wa tijaran tabura wa 'adhuma ila awtanihima salibina ghanimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zid qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa warhamna kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna wa kunna khasirin. Rabbana naj'al wa taqabbal wa awthar wa qarna min ayatika al-karim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabati tabi'in thumma ila abai wa ikhwani min anbiya'i muslimin wa syuhada'i wa awliya'i salihin wal ulama'i al-'amilin wal musannifin al-mukhlisin wa syuhada'i al-muhaqqiqin wa jami'il malaikati al-muqarrabin thumma jami'il qubur muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil maghribi barri wa bahri wa kana khususan abana ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa a'mamana wa a'madina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanana wa akhwatina wa shaykhana wa shaykhina wa sabil huquqi wa ibat alaina wa sabil ihsan ilaina wa man asana ilaina bil mahsus
Nur Hayati binti Ibrahim wa Yasin bin Muhammad Zain wa Karim bin Jayo wa Johan Abid Komar bin Yasin, Ibrahim bin Alirman, Siti Arfa binti Haji Ahmad, Muhammad Zain bin Fulan, Alina binti Fulan, Jayo bin Fulan, Dayang binti Fulan binti Turin, wa Hasan bin Jadi wa Sulaiman binti Haji Husin. Allahumma ighfir lahum warham wa'fu anhum waj'al maqahum. Rabbana atina hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa yarhamna subhana rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa fiha subhanallahi salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian saya mohon doa untuk putri saya yang lagi dirawat di rumah sakit Airan, mudah-mudahan segera sembuh. Selesai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah an tushfina mardana khususan wa syifaan. Allahumma shfi anta syafi la shifa شفاء وشفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم انت شافي لا شفاء للشفاء وشفاء لا يغادر سقما برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi